Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Baik teman-teman, pada pertemuan ini saya akan memberikan materi cara mengunggah codingan ke GitHub Repo ya. Ini topiknya teman-teman ya. Sedikit penjelasan tentang GitHub Repo. GitHub Repo ya atau kepanjangan dari GitHub Repository ini merupakan tempat penyimpanan codingan beserta seluruh riwayat perubahannya. Jadi selama ini kita menggunakan Git ya untuk melakukan versioning. Nanti semua codingan dan riwayat versioningnya akan di-upload atau diunggah ke GitHub Repo. Tujuan utama adalah untuk bagaimana kita bisa mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada codingan kita, gitu ya. Siapa yang mengubah, kapan diubahnya, kemudian kalau terjadi bug atau error pada branching tertentu, kita bisa melakukan rollback ya. Kemudian dari GitHub ini kita juga bisa melakukan kolaborasi tim, sehingga kalau kita memiliki lebih dari satu developer, kita dapat bekerja sama tanpa saling menimpa pekerjaan masing-masing gitu ya. Kemudian kita juga dapat melakukan backup dan sinkronisasi. Jadi codingan kita diunggah ya, sehingga bisa menjadi backup. Sehingga kalau ada sesuatu dengan local development kita, codingannya akan tetap terjaga. Kemudian dari GitHub Repo kita dapat melakukan cloning proyek aplikasi kita ke device lain gitu ya. Kemudian tujuan yang keempat adalah untuk otomasi CI/CD. CI itu continuous integration, CD itu continuous deployment. Jadi kita menggunakan GitHub Action ya, bisa melakukan testing, kemudian building ya atau compiling, itu pada tataran CI-nya ya, continuous integration. Kemudian ketika dirasa semua sudah berjalan dengan baik, kita bisa melakukan atau mempush ya, atau pull ya istilahnya, ya antara itulah ya, yang sudah kita lakukan build ya, test build itu ke dalam production melalui CD-nya ini ya, continuous delivery-nya. Kemudian melalui GitHub Repo kita bisa melakukan manajemen proyek, karena di GitHub Repo ini kita menggabungkan antara Git ya, kemudian task manager, CI/CD serta dokumentasi. Kemudian kita dapat melakukan pendistribusian perangkat lunak ya. Jadi kita misalnya ya, kalau kita membuat sebuah proyek open source, kita bisa taruh di GitHub Repo sehingga orang bisa memberikan kontribusi ya untuk memperbaiki aplikasi kita. Sekarang yang penting teman-teman ya adalah langkah mengunggah codingan. Pastikan kalian sudah membuat akun GitHub ya. Jadi silakan kalian datang ke github.com, kemudian ya ke github.com, kemudian bikin akun ya, masukkan username, email. Udah selesai terus login ya. Kemudian setelah login, silakan nanti kalian tampilannya kurang lebih akan seperti yang di kiri ini. Kalau tidak ya ke home aja ya, kalian klik di open menu sini, kemudian klik home di sini. Nanti kalian akan ditampilkan ya, di sini itu adalah repository yang sudah pernah kalian unggah. Di sini ada dua nih ya teman-teman ya, saya lagi melakukan pengetesan.
Kemudian saya juga akan mengunggahnya ke akun saya yang KKYY872131 ya. Kalian bisa memiliki lebih dari satu akun. Bisa switch back ya. Saya juga punya satu akun lagi. Ini adalah yang Yudi96-nya ya. Tapi saya untuk kasus ini akan menggunakan akun yang KKYY ini. Oke, kalau sudah sampai tampilan yang di sebelah kiri, berarti kalian aman nih akun kitabnya ya. Yang perlu kalian ketahui adalah kitab ini teman-teman ya, ini merupakan sosmednya kita anak-anak SI ya. Untuk memberikan gambaran gitu ya, bahwa kita itu sudah melakukan codingan apa aja. Sehingga teman-teman ya, saya sarankan kalian menggunakan nanti username yang bagus, kemudian passwordnya jangan sampai lupa, bisa disimpan di mana gitu ya. Kemudian berikan recovery bisa melalui email ya, atau HP, atau menggunakan two-factor authentication ya. Sehingga kalau ada sesuatu, kita lupa password, kita bisa melakukan recovery. Kemudian jaga baik-baik ya. Nah, setelah login teman-teman ya, silakan buat repo-nya ya. Ini untuk mata kuliah semester ini ya, saya akan mengajar 3 yang akan menggunakan akun GitHub. Yang pertama adalah dasar pemrograman, silakan membuat reponya itu formatnya seperti ini ya. Jadi yang depan ini semester kalian kuliah, total semester genap dan tahunnya ya. Jadi tahunnya dulu baru semester genapnya. Ini nama mata kuliahnya. Jadi nanti nih teman-teman ya, setiap mata kuliah saya yang menggunakan akun GitHub nanti akan mendapatkan format seperti ini ya. Jadi ada tahun, kemudian semester ganjil atau genap, mata kuliahnya, kemudian NIM kalian, kemudian nama. Jadi nanti kalau untuk dasar pemrograman itu formatnya adalah seperti ini ya. Harus ada dashboard-nya sama tahun dan semesternya. Kemudian NIM, kemudian nama. Kemudian untuk yang di pemrograman berorientasi objek juga seperti itu ya. Ada tahun, kemudian semester ganjil atau genap, kemudian nama kuliahnya, ini PPO ya, kemudian NIM dan nama. Contohnya ini ya, 22252 PPO, NIM, kemudian nama. Ini kurang S nih, Yudhistira ya harusnya. Kemudian pemrograman website dasar dan lanjut, nah ini khusus ya, karena yang dasarnya itu akan dilanjutkan di semester depan, maka ditulisnya 2025 strip 26 ya, strip P website, NIM dan nama. Jadi nanti semua repositori yang kalian kerjakan selama perkuliahan akan dimasukkan ke Git ini. Coba kita lakukan ya, ini sebagai contoh saya menggunakan dasar pemrograman. Nanti ya di sini ada new. Jadi ketika kalian sudah ke home ya, home tampilan seperti ini, kemudian new, bikin repositori baru ya di sini. Ya karena ini dashboard, maka saya nulisnya 20252, kemudian dashboard, kemudian NIM saya ya, ini contoh aja saya punya NIM, kemudian nama. Gitu. Nama disingkat saja, kalau misalnya yang namanya panjang diambil 2 kata aja ya. Misalnya yang namanya apa ya? Contohnya siapa nih yang namanya panjang? Ya nanti misalnya namanya Ahmad Jelani ya. Oh kalau itu mah cuma 2 ya. Misalnya siapa ya? Misalnya Maryam Ailina Yusuf. Jadi tulis aja Maryam, 2 suku kata aja di depan ya, di depan yang dan suku kata terakhir ya, Maryam Yusuf gini ya. Ini seperti ini nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi nanti tidak terlalu panjang. Gunanya buat apa? Nanti saya ngintip ke repositori kalian ya setiap pertemuan. Nanti akan saya lihat apakah ada progres di codingan kalian ya. Kalau sudah dikasih nama seperti ini, pastikan visibility-nya itu public ya. Ini ada public sama private.
Kalau private nanti saya nggak bisa lihat ya, walaupun nanti bisa dibuat kolaborasi, cuma nanti daripada ribet ya, kalian bikin public aja. Ini di off kan, readme di off kan, git ignore di no git ignore ya, karena nanti template aplikasi yang kita buat sudah ada git ignore-nya. Yang ini ya, jadi nggak perlu di git ignore. Kemudian license-nya no license saja. Setelah itu kalian akan create repository. Nah, oke. Setelah create repository, nanti yang penting adalah ini, teman-teman. Nah, yang paling bawah ini nanti akan kita jalankan di sini. Tapi sebelum itu, ini saya tutup dulu ya. Sebelum itu, kita perlu menambahkan lokal username dan lokal email, teman-teman ya. Dulu di awal perkuliahan, kita menambahkan secara global. Cuma karena ada beberapa mahasiswa yang minjem laptop temennya atau menggunakan komputer di lab gitu ya. Jadi kita bikin yang lokalnya juga. Oke, caranya ya masukkan saja di sini git config ya spasi username, petik ya nama kalian, nama lengkapnya ya. Oke, habis itu kalian enter. Kemudian git config yang kedua user email. Pastikan email ini tuh email yang digunakan di GitHub-nya ya. Misalnya kalau saya ini emailnya, kalau lihat profil ya. Wow, cuma gini doang ternyata. Nggak bisa kelihatan emailnya ya. Nggak ada. Intinya yang kalian pakai ya. Tapi kalau kita lihat sih nggak ada ya. Nah, nanti kok nggak ada ya di sini ya. Emailnya. Oke, kita kelihatan email saya. Oh, di sini ya. Nah, ini. Oke. Ini ya, KKYY8721. Berarti saya pakai emailnya GitHub-nya ya. KKYY 8721@gmail.com. Oke, untuk memastikan apakah sudah berubah lokal username dan user emailnya, kita ketik git config kayak gini ya, kemudian username. Nanti sini harus sudah muncul nama saya, kemudian ada nama kalian ya, itu user email juga. Nah, ini udah benar seperti ini. Oke, kalau sudah kita lanjut langkah keempat. Oke, langkah keempat ini penting teman-teman ya. Soalnya kalau langkah keempat ini tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fatal error unable to access. Sehingga kalian perhatikan, kalau VS Code kalian, ini saya kembali lagi dulu ke repository, ke home ya, kemudian repository ya. Kalau misalnya nih, kalian lihat ya, ini VS Code-nya, ini sudah pernah terkoneksi ke GitHub. Misalnya kalau kita klik di sini, muncul di sini nih ada GitHub dan ini atas nama username Yudis96 ya. Ini kan nggak kompatibel dengan punya saya ya. Punya saya kan yang KKYY87 kan. Yang ini. Ini kalau saya push, nanti akan muncul fatal error. Sehingga sebaiknya kalian logout aja. Ya, sebenarnya kalau sudah sign in sih nggak perlu sign in, tidak harus sign out terus gitu ya. Cuma ini berhubung ada teman-teman kalian yang menggunakan laptop atau menggunakan laptop temannya atau menggunakan komputer lab, sebaiknya kalau muncul di sini ada username kemudian GitHub seperti ini, kalian sign out aja. Oke, kalau kalian sign out, ini sign out lagi, di sini tidak akan muncul kan. Nah, gitu ya. Pastikan tidak ada GitHub di sini.
Nah, nanti terjadi fatal error kalau nggak sama ya. Oke, kalau sudah dipastikan ya, kalian pastikan juga ya codingan itu belum terhubung ke GitHub repo menggunakan perintah git remote eh, apa namanya strip v gitu ya. Oke, kita jalankan git remote strip v. Ini harus tidak munculin sesuatu di sini ya, gitu. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, kita jalankan perintah nih, git remote add origin nama reponya. Ini sebenarnya teman-teman ya, yang 3 ini itu kalian tinggal copas aja di repository GitHub. Jadi ciri-ciri repository GitHub yang belum tersambung dengan codingan di lokal kalian itu akan munculnya ini. Gitu ya. Jadi kalau kalian ke home kemudian kalian pencet repositorinya. Nah, ini kok jadi keluar-keluar lama ya. Atau ke all repositories boleh ya. Kok nggak muncul ya? Oh, ini masih oh udah ya, udah 3 kali ya benar ya. Jadi kita ke home saja. Kayaknya something wrong deh. Oke, kenapa ini? Ini sudah send out ya. Oke, nggak tahu deh ini kenapa. Coba saya buka lagi. github.com. Oke ya, ini repository tadi. Oke. Nah, jadi kalau ciri-ciri belum terhubung ya, ketika kita masuk ke repository munculnya ini ya. Jadi tidak ada kodenya sama sekali. Sehingga kalian perlu jalankan satu-satu aja. Ini sudah ada ya. Ini username-nya ya. Ini adalah repositorinya. Ini kalian copy saja daripada ngetik. Kalau mau diketik nggak apa-apa ya. Cuma ini saya ngopi aja. Kalian Ctrl C, kalian jalankan di sini. Oke. Ya. Ini kalau kalian ketik git remote. Ini berarti kita udah nandain ya bahwa proyekan yang ada di lokal kita ini sudah dihubungkan ke GitHub repo. Kalau kita kasih perintah ini, dia akan muncul fetch-nya sesuai dengan yang kita berikan ya. Kita masukkan ketika kita membuat repository. Oke, setelah itu jalankan yang perintah yang kedua ini. Satu-satu ya teman-teman ya, ini di copy dulu. Jadi jangan di copy semua, nanti bingung terminalnya. Oke, ya seperti ini ya teman-teman ya, ini saya naikin lagi. Kemudian yang terakhir, kita jalankan ini. Nah, ini menjalankan untuk melakukan push ya. Jadi nanti yang ada di sini nih, ini akan dipublish semua ke dalam GitHub repo. Oke ya. Ini kalau udah, enter saja. Jadi dia akan koneksi ke internet, kemudian melakukan, oh ini akan dia melakukan autentikasi dulu teman-teman. Dari ini apa ini? Oh, ini salah nih saya. Jalanin lagi ya. Nah, dia akan nanyakan ya untuk melakukan sign in ke GitHub yang sudah kalian buat ini. Kalian allow saja. Ya, kemudian kalian pilih. Kalian punya akun ya. Ini karena saya ada 2 akun, disuruh pilih. Mending continue aja ya yang continue ini. Oke, terus di authorize. Oke, dikasih password lagi.
untuk keamanan ya, ditanyakan password. Oh, jangan sampai salah nih. Oke, kalau sudah teman-teman ya, ini di-cancel aja. Nanti di sini otomatis akan melakukan unggahan ya ke dalam GitHub repo yang sudah kalian buat. Untuk mengeceknya, silakan kembali lagi ke GitHub-nya ya. Nanti di-refresh saja. Sekarang di sini akan muncul kodenya. Oke ya teman ya. Ini kodenya akan persis seperti yang ada di codingan lokal kita ya. Kecuali yang tidak masuk ke dalam Git ya. Seperti .next itu tidak akan masuk di sini ya. Kemudian node modul juga tidak. Jadi yang sininya abu-abu nih tidak akan dimasukkan ke dalam repository. Dan memang ini tidak digunakan ya. Oke, jadi nanti saya akan mengecek kalian punya codingan seperti apa. Nanti termasuk tugas UTS kalian teman-teman ya. Itu harus sudah diupload ke sini. Nanti saya bisa ngelihat di sini ada history ya. Ini historinya akan sama persis dengan yang ada di sini. Oke. Nah, ini yang akan saya gunakan untuk mengecek apakah kalian melakukan codingan seperti yang sudah saya ajarkan atau tidak. Atau kalau kalian melakukan kecurangan ya, misalnya copas dari teman kalian, nanti akan kelihatan siapa sih yang melakukan commit ini. Gitu ya. Oke, kalau sudah pastikan ya ini kodenya sudah ada. Sudah sesuai ya, nanti akan sama persis. Nah, kalau misalnya kalian melakukan perubahan ya, kemudian kalian ingin mengupload lagi, kalian tinggal memberikan perintahnya. Ini saya clear dulu ya. Itu git push saja seperti ini. Nah, nanti dia akan melakukan apa namanya unggahan. Ya. Oke. Sudah ya ini git push. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman ya cara mengunggah pekerjaan kalian gitu ya, codingan kalian ke dalam GitHub repo. Dan ini berlaku untuk perkuliahan yang saya ajarkan yang berhubungan dengan codingan dan membutuhkan GitHub. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.